Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Novia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan dua orang hebat yang selalu membimbing saya selama pendidikan guru penggerak angkatan 10. Yang pertama, Bapak Eko Sumardi sebagai fasilitator, dan yang kedua, Ibu Lisa Anggraini sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan dari penugasan kali ini yaitu CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang prinsip segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Pada demonstrasi kontekstual budaya positif, saya fokuskan pada pembahasan praktik segitiga restitusi yang merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid di sekolah saya untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilizing the identity. Pada tahap ini, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan pertanyaan lainnya dengan tujuan menstabilkan identitas permasalahan, sebab ketika anak berbuat kesalahan, maka ia cenderung membangkang sehingga perlu distabilkan. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Pada tahap ini, setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan memahami kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid, maka kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Pada tahap ini, kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada tahap 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada tahap 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut skenario kasus yang pertama. Ugi Ibnu Muzayin terlambat 20 menit masuk kelas pada jam pertama dimulai, yaitu pelajaran IPA. Dia terlambat masuk kelas dikarenakan sarapan pagi di kantin. Berikut penyelesaian masalah pada kasus pertama. Ugi, silakan Ki, masuk Ki, duduk. Ya, Bu. Ya. Ugi, dari kelas 8A ya. Ya, Bu. Kira-kira kamu tahu saya panggil ke sini? Tahu, Bu. Kenapa? Maaf, Bu, saya tadi telat 20 menit ketika pelajaran Ibu. Iya, betul sekali. Itu salah satu alasan kenapa kamu saya panggil ke sini. Tadi kamu terlambat masuk kelas saya 20 menit. Itu cukup lama ya, Ki. Beliau sudah menerangkan materi banyak, kamu baru masuk. Kenapa, Ki? Masuknya telat 20 menit. Maaf, Bu, saya tadi sarapan di kantin karena saya kesiangan, jadi saya tidak
Tidak bisa sarapan di rumah. Oke, tidak apa-apa. Yang namanya manusia pasti melakukan salah. Saya melakukan salah, kamu juga melakukan salah. Tapi kita juga harus bisa melakukan konsekuensi dari kesalahan itu. Artinya kita juga harus bisa berubah menjadi lebih baik lagi, ya. Jangan sampai terlarut dari kesalahan-kesalahan itu karena nantinya akan berdampak negatif, menghambat prestasi ya Ki ya. Iya. Bulia tanya Ki, dari yang kamu lakukan itu kira-kira kamu sudah melanggar peraturan kelas dan keyakinan kelas nggak? Ya Bu, saya melanggar keyakinan kelas dan peraturan kelas, dan apa yang saya lakukan sangat tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Bagus, kamu sudah menyadari kesalahan ya Ki ya. Ya. Kenapa Ki? Kamu kok berangkatnya kesiangan? Saya begadang Bu, nonton bola. Begadang nonton bola, akibatnya kamu kesiangan. Nah, kira-kira kamu ingin berubah atau memperbaiki supaya tidak kesiangan lagi? Iya Bu, saya ingin berubah, tidak tidur terlalu malam sehingga saya tidak kesiangan dan bisa sarapan di rumah. Kira-kira upaya yang kamu lakukan gimana supaya tidak kesiangan, supaya bisa bangun pagi, gimana? Saya akan menyalakan alarm di HP saya Bu. Jam berapa kamu kira-kira bangunnya? Jam 5 Bu. Jam 5. Jam 5 itu udah siang loh, Ki. Kira-kira akan lebih baiknya itu kamu bangun setengah 5 lah sebelum subuh ya. Jadi kamu bisa sholat subuh tepat waktu, setelah itu bisa belajar atau membantu kedua orang tua, mandi, dan sarapan. Jadi setengah 7 kamu sudah berangkat ke sekolah dan di kelas sudah siap mendapatkan pelajaran. Ya, Ki ya? Ya. Seperti itu ya? Ya, Bisa? Bu. Bisa Bu. Bisa. Bulia harap tidak diulangi lagi ya Ki. Ya, Bu. Karena kamu itu kan ketua kelas, menjadi contoh teman-teman kamu. Jadi kamu harus membuat apa yang baik di sekolah ya. Oke? Bisa? Ya, Bu. Bisa Bu. Bisa ya, jangan diulangi lagi, oke? Ya. Semangat. Sama Bu. Silakan, boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uki Ibnu Musayin. Saya senang berdiskusi dengan Bulia karena Bulia tidak menyalahkan saya ketika saya membuat kesalahan, yaitu sarapan di kantin dikarenakan kesiangan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan bangun lebih pagi sehingga saya dapat sarapan di rumah dan tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Terima kasih Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus yang kedua. Albira Bella Syakina tidak mengerjakan laporan praktikum IPA. Padahal sudah menjadi keyakinan dan kesepakatan kelas bahwa mengerjakan tugas tepat waktu merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Bella, silahkan Bel, duduk Bel. Sudah istirahat? Sudah Bu. Iya, sudah kenyang ya. Sudah biasa aja, nggak usah tegang. Ya, Bu. Kita di sini mau diskusi. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bulia manggil kamu ke sini? Tahu Bu. Kenapa? Saya minta maaf Bu karena saya membuat kesalahan tidak membuat laporan praktikum IPA. Iya, nggak apa-apa. Yang namanya manusia itu pasti mempunyai salah ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya pernah membuat salah, kamu juga pernah membuat salah. Yang kita lakukan sebagai manusia harus mempunyai tekad untuk berubah atau merubah diri menjadi lebih baik. Jangan sampai kesalahan-kesalahan itu terlarut. Kita terlarut dalam kesalahan yang nantinya akan berdampak negatif ya, menghambat prestasi kamu contohnya ya, salah satunya kamu juga dampaknya tertinggal dari teman-teman kamu ya. Nah, dari kesalahan yang kamu lakukan itu kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nggak? Sudah Bu. Apa itu?
Saya tidak bertanggung jawab atas tugas yang beliau berikan. Iya, betul sekali. Salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat adalah bertanggung jawab dan mengerjakan tugas. Kamu sudah tidak bertanggung jawab karena tidak mengerjakan tugas. Bulia pengen tahu kenapa atau alasan apa sampai kamu tidak mengerjakan laporan praktikum sesuai dosen. Saya tadi malam tidak belajar karena saya membantu kedua orang tua saya untuk menyiapkan jualan di pagi hari. Jadi saya tidak sempat untuk membuat laporan praktikum IPA sesuai due date yang beliau minta. Sampai jam berapa kamu membantu kedua orang tua? Sampai jam 10. Terus kamu capek, Ya, ngantuk, akhirnya langsung tidur. Iya, nggak belajar ya, seperti itu. Itu juga salah satu hal yang baik ya, membantu kedua orang tua itu adalah upaya sebagai anak yang berbakti. Tetapi kamu juga tidak boleh lepas atau tidak boleh lupa atau tidak boleh lalai sebagai seorang siswa yang mempunyai tanggung jawab. Karena siswa itu sekolah mendapat materi, mendapat tugas untuk melatih kamu ya. Upaya apa? Kamu apakah ingin berbuat menjadi lebih baik? Iya, Bu. Ingin ya? Ingin. Supaya prestasi kamu juga tetap baik. Kira-kira upaya apa yang ingin kamu lakukan supaya kamu bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan juga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Saya akan memanage waktu belajar, jadi setelah belajar baru saya membantu ibu saya di rumah. Jadi saya bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan anak yang berbakti kepada orang tua. Iya, bagus banget ya upayanya. Jadi kamu harus mulai sekarang bisa memanage. Kamu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu, misalkan sore hari kamu belajar, malamnya kamu bisa melanjutkan membantu kedua orang tua. Sehingga semua tugas itu bisa kamu selesaikan. Kamu menjadi siswa yang bertanggung jawab dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang Bulia tanya lagi. Kalau kamu belum mengerjakan tugas atau membuat laporan praktikum yang saya minta, sementara teman-teman kamu sudah mengumpulkan semua nih. Ya, Bu. Kira-kira kamu pengen seperti apa? Kamu ingin mendapatkan nilai atau tidak? Upayanya gimana? Saya akan tetap mengerjakan laporan praktikum susulan, meskipun itu terlambat, tapi saya harus tetap mengerjakan. Bagus, artinya kamu di sini sudah mulai bertanggung jawab ya. Kalau kamu ada punya niatan membuat laporan meskipun terlambat, tapi kamu punya tanggung jawab dari konsekuensinya karena kamu sudah telat ya. Seperti itu ya Bel. Bulia tunggu laporannya besok pagi sudah ada di meja Bulia. Oke? Oke, siap Bu. Siap? Semangat? Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albiara Bella Syakina. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bulia karena beliau tidak menyalahkan saya atas kesalahan saya, yaitu membuat laporan tidak tepat waktu. Dan saya berjanji akan memperbaiki kesalahan saya untuk belajar dan mengerjakan tugas. Serta saya akan membuat laporan susulan yang belum saya buat. Terima kasih Bulia sudah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki dan membuat laporan susulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian yang sudah disampaikan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa melalui penerapan tindakan restitusi, siswa dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang dia lakukan secara terbuka dan sukarela, sehingga memunculkan kesan rasa nyaman dalam diri siswa dan komitmen untuk tidak mengulang kesalahannya. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktik segitiga restitusi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.